Oke, jadi sebenarnya tampilan PAM 360 dan Password Manager Pro itu kurang lebih sama, jadi mirip banget. Seperti itu, beda sama Key Manager Plus sama Access Manager Plus. Jadi kalau teman-teman yang kemarin udah lihat tampilan dari PAM 360-nya, dalamnya sebenarnya mirip sih sama Password Manager Pro. Cuma nanti ada beberapa yang nggak ada nih. Jadi kayak misalnya contoh di sini kan nggak ada Advanced Analytics ya Password Manager Pro. Tapi di PAM 360 itu ada Advanced Analytics. Jadi nanti kita bisa integrasi ke Advanced Analytics seperti itu. Kemudian eh, dari sisi overall, jadi kayak misalnya contoh connection, SSH key, certificate, semuanya sih sama di di Password Manager Pro gitu ya. Cuman hanya fitur-fitur tadi yang aku bilang itu nggak ada di PAM 360 seperti itu. Jadi sama resource-nya kalau misalnya teman-teman kemarin udah pakai di dashboard juga kalau misalnya kita bandingkan ya. Ini total password, expired password, policy violation, conflict password, ini kurang lebih sama sama yang ada di PAM 360. Seperti itu. Cuma nanti dia di PAM 360 itu ada tambahan secara UEBA-nya biasanya. Jadi kayak apa namanya? Kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan itu nanti ada di PAM 360. Secara resource juga sama. Jadi kalau teman-teman kemarin udah dijelasin sama tim Pro Data, add resource-nya bisa add manually atau import from file. Kalau add manually itu ini yang di cover kurang lebih sama resource-nya. Jadi kita resource operating system kayak Windows, Linux, Mac itu sama. Cisco devices kita cover, database server itu juga kita cover di Password Manager Pro gitu ya. Network devices itu juga kita cover. Jadi kurang lebih sama semuanya kalau untuk yang coverage-nya sampai apa gitu ya. Dan perhitungannya di Password Manager Pro sama kayak PAM 360. Jadi resource ditambahkan berapapun ini nggak akan jadi masalah di apa namanya di Password Manager Pro seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman discover resource di sini, nah bedanya mungkin hanya di AWS aja. Jadi kalau misalnya PAM 360 dia cover AWS, kalau di Password Manager Pro dia nggak cover untuk AWS seperti itu. Jadi kalau untuk Password Manager Pro fungsi utamanya mirip sekali dengan PAM 360, tapi PAM 360 itu lebih arah yang lebih lengkap seperti itu. Jadi kalau untuk fungsi utamanya, pertama kita melakukan manage terkait dengan user dan password dalam satu mesin. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya simpan password mungkin dulu di KeePass seperti itu, nah itu nanti semua passwordnya akan di-manage di Password Manager Pro. Itu satu. Jadi teman-teman udah nggak pegang password. Kedua, nanti password akan di-rotate sama Password Manager Pro. Jadi passwordnya itu yang teman-teman biasa pakai mungkin ditaruh di Notepad atau taruh di Kipas itu nanti semua akan di manage di Password Manager Pro terus nanti kita akan rotate. Jadi teman-teman nggak tahu nih passwordnya apa aja seperti itu. Saya misalnya contoh kita masuk ke dalam satu user gitu ya, dalam satu mesin. Di dalam satu mesin kan ada beberapa user di sini ya. Nah, kemudian ada password di sini kan. Kita bisa show password nanti kalau misalnya teman-teman langsung install, itu nanti kita bisa show password, dan itu nanti kita akan rotate secara otomatis. Jadi fungsi utamanya adalah untuk melakukan manajemen terkait dengan password. Oke, itu satu. Kedua, fungsi kedua adalah untuk memberikan akses ke dalam satu server. Jadi kalau teman-teman misalnya ada kebutuhan untuk vendor gitu ya, jadi mungkin dari engineer ingin coba melakukan remote ke dalam satu server, itu nanti sistemnya adalah memberikan izin, jadi granted access. Nah, teman-teman nanti biasanya request dulu tuh kalau mau masuk ke dalam satu server. Jadi, apa namanya, request dong untuk masuk ke server A. Nah, nanti kita dari sisi admin ngecek, ini requestnya di mana, mintanya jam berapa, nanti kita berikan izin. Nanti setelah kita berikan izin, nanti dari sisi user itu mendapatkan hak akses untuk masuk ke dalam server tersebut. Fungsinya kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau teman-teman membutuhkan key ya, jadi biasa akses tuh dalam satu server itu ada yang biasanya pakai key seperti itu untuk akses SSH seperti itu nanti kita manage di sini. Nah, nanti connect-nya ke dalam satu server itu nggak usah pakai key karena key-nya juga udah kita atur di Password Manager Pro kita. Jadi nggak perlu disimpan tuh key-nya untuk private sama public semuanya nanti di manage sama Password Manager Pro
seperti itu. Oke, secara connection sama sebenarnya kalau misalnya teman-teman pakai SSH atau RDP seperti itu ya, itu kita bisa melakukan connection dari apa namanya dari password manager pro juga seperti itu. Jadi connection ke dalam satu server, RDP connection, SSH connection, SQL connection itu semua nanti via password manager pro. Kemudian kita bisa melakukan grouping nih. Jadi dalam artian hanya grup A aja nanti dari itu bisa diakses ke dalam satu server itu nanti kita bisa grouping juga. Jadi kayak misalnya contoh ada grouping mesin untuk tim IT seperti itu, grouping mesin untuk tim finance itu nanti kita bisa masukin seperti itu. Dan satu lagi resource itu kita nggak ngitung eh, seberapa banyak resource yang di add kan. Jadi kalau teman-teman mau tambahkan resource-nya itu kita eh, apa namanya kita serahkan ke customer-customer kita. Jadi kita nggak nge-charge sama sekali. Kalau teman mau tambahin semua resource juga boleh. Cuman aku mungkin dari tim IT nyaranin mungkin nggak ideal. Kenapa? Karena di Password Manager Pro itu kan ada fitur automatic rotate password seperti itu. Kalau misalnya nanti apa namanya dari tim admin tiba-tiba masuk ke dalam satu apa namanya dalam satu server atau mungkin ke dalam satu endpoint ya itu setelah masuk itu nanti ya rotate password otomatis. Nah, takutnya nanti dari sisi user kaget kok passwordnya nggak bisa digunain dan apa-apa. Makanya sebenarnya sih nggak ideal kalau di semuanya itu dimasukin ke sini. Jadi aku lebih arahin biasanya untuk pump solution itu dimasukin ke dalam satu server-server core seperti itu. Oke. Nah, itu untuk resource exit-nya nanti kita bisa apa namanya bisa melakukan di sini di configure access control seperti itu. Jadi nanti kita bisa melakukan approval administrator, kita bisa exclude user juga. Di sini juga ada beberapa setting-setting kayak misalnya approval harus dari dua admin dan lain-lain itu nanti kita bisa apa namanya atur di sini ya sampai ke rotate password. Kemudian auto approval misalnya malam-malam mintanya kita mau set auto approval juga kita bisa seperti itu. Oke, itu untuk yang uh, resource seperti itu. Kemudian sertifikat, sertifikat kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan untuk manage sertifikat, kemudian di regisnya di GoDaddy atau di Gcert seperti itu ya. Jadi kita bisa order dari sini, kita bisa renew seperti ini, dari sini seperti itu ya. Auto renewal juga nanti kita bisa atur di sini. Jadi kita bisa set auto renewal juga di sini settingnya nanti untuk di Gshort atau GoDaddy kita bisa setup di sini kemudian kita bisa melakukan auto deployment walaupun auto deploymentnya belum di cover semua ya sertifikat ya seingatku jadi auto deploymentnya hanya mungkin sertifikat-sertifikat internal itu kita bisa buat auto deployment seperti itu oke kurang lebih seperti itu untuk aksesnya kemudian audit audit kalau misalnya teman-teman kemarin udah lihat Pump 360 sama sama persis. Jadi kita bisa melakukan audit terkait dengan user, task audit, user session seperti itu. Nanti akan di sini kita kalau misalnya teman-teman mau terminate gitu ya, ini kita bisa terminate dari sini nih. Jadi active privilege session-nya nanti kita bisa join di sini atau terminate seperti Oke, kita juga bisa audit keys-nya atau sertifikat audit. Misalnya sertifikatnya udah mau habis atau apa, nanti kita bisa audit. Kita juga bisa set up alert gitu ya. Kalau misalnya sertifikatnya mau habis nih, biasanya kan SSL sebelum setahun itu sertifikatnya mau habis tuh, terus dikirimin tuh ke apa namanya ke user. Nah itu nanti kita bisa manage di Password Manager Pro seperti itu. Report report cukup banyak ya. Jadi dari password report itu nanti kita bisa generate gitu ya untuk password-passwordnya. Kemudian kalau misalnya butuh yang lebih kompleks gitu ya, nanti bisa pakai query report gitu ya. Ini juga nanti bisa kita edit-edit seperti itu. Kita juga ada custom report. Kalau mau custom report nanti bisa di kita. Kalau kayak general report, misalnya executive report ya buat manage laporan ke manajemen itu nanti juga bisa dari kita seperti dari executive report ini seperti itu. Jadi nanti di connection sini kita bisa melakukan RDP gitu ya ke arah sana. Atau kalau misalnya dari Bapak ngasih akses nih ke engineer-nya Bapak, misalnya engineer A, tolong dong akses ke dalam satu server gitu ya. Nanti kita bisa berikan akses dia. Nanti si engineer A bakal masuk nih ke portal Password Manager Pro as a user. Tadi kan aku bilang ya, kalau user itu kita nggak nge-charge.
Jadi nanti as a user, dia masuk itu nanti bisa melakukan remote monitoring dari Password Manager Pro-nya ini.